Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lawan channel Andromeda dan uh, seperti itu ya. Di facecam ya begini, berarti kita bakal membahas sesuatu ya. Karena kali itu kita bakalan ngebahas, karena ini gue udah lama banget ya nggak bikin konten horor ya, sudah sangat 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 lama. Itu jedanya itu bukan beberapa video tapi udah beberapa bulan cuy gue nggak bikin konten horor ya. Karena konten horor kita lah rubah dulu lampunya ya, kita rubah dulu lampunya. Oke, nah orange ya, orange artinya itu horor. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang hotel, salah satu hotel horor cuy, ada di Amerika aja. Kalau ngomongin hotel tuh pasti bagian kan terpikirkan itu nyaman ya kan, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada apa ya kan, dan apanya nyaman gitu ya kan. Dan berbeda dengan hotel ini, yaitu Hotel Cecil ya kan. Hotel Cecil adalah hotel di wilayah downtown Los Angeles ya, dengan 600 kamar. Pada awalnya tuh 700 cuy, dibangun pada tahun 1927 ya kan, yang awalnya tuh buat bisnis atau pelancong gitu ya kan. Dan pada tahun 1950 ia memperoleh reputasi sebagai tempat tinggal sementara ya kan. Sebagian hotel telah diperbarui pada tahun 2007 dan setelah itu diambil alih oleh pemilik barunya ya kan. Jadi situ sejarah kecilnya dan sejarah dibangun tentang Hotel Cecil ini adalah Cecil dibangun tadi ya 1924 ya, buat oleh pengusaha perhotelan yaitu William Bank Henner ya kan. Sebagai tujuan itu tadi yang gue udah sebutin ya, buat pelancong atau traveler, wisatawan gitu ya kan. Dan dirancang oleh Lloyd Lester Smith ya, dalam gaya Benux Art ya kan. Hotel ini menelan biaya $1 juta ya kan, dan penyelesaiannya itu ya apa, buat untuk menyelesaikannya itu $1 juta cuy, untuk buat nge-build ini hotelnya ya cuy. Dan membuat lobby manor mewah ya kan, dan segala macam itu total bisa sampai $1 juta. Dan artinya ini hotel mewah ya kan, hotel mewah banget. Dan ya siapa sangka ya, hotel yang dibangun dengan $1 juta yang super mewah ini mempunyai kisah kelamnya sendiri cuy, kisah kelamnya sendiri ya kan. Jadi beberapa dekade ini itu ya kan, hotel-hotel ini itu ya kan, ada pokoknya di daerah dekat hotel ini itu dikenal sebagai Skid Row ya kan. Skid Row itu jadi banyak itulah ya, banyak kayak kriminal gitu ya kan, menjadi ya pokoknya banyak kriminal gitu di sekitar hotelnya tersebut cuy. Jadi pada 1950-an ya kan, hotel ini mendapatkan reputasi sebagai tempat tinggal sementara ya kan. Dan pada 2011 Cecil Hotel diganti namanya jadi Stand on May ya kan, Stand on May ya kan. Dan ya udah ganti nama. Dan pada zaman tahun 1900-an itu dia itu ya daerah sekitarnya itu ada Skid Row ya kan, dimana itu terjadi banyak kriminal di situ ya kan, karena itu kebanyakan populasi di daerah tersebut sih, karena banyak populasi jadi dan harga turun ya. Kayak sebagai bagaimana kalian tahu gitu, dimana banyak populasi itu terjadi biasanya itu kriminal ya kan, karena kurangnya lapangan pekerjaan ya kan. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi di Hotel Cecil ini ya kan. Dan yang paling terkenal yaitu kematian Elisa Lam ya kan, dan pembunuh berantai, banyak pembunuhan berantai yang terjadi di itu ya apa, di hotel ini cuy. Dan banyak kisah-kisah kayak bunuh diri, kematian ya kan, itu terjadi di hotel ini. Dan kayak kita bahas tadi, gue udah ngebahas sedikit tentang sejarahnya pembangunan yang hotel Cecil ini dibangun tadi. Itu gue ulang lagi ya, $1 juta dan memiliki kisah kelamnya sendiri ya, karena itu banyak kisah-kisah mengerikan ya. Itu paling terkenal kali ini gue cerita yang gue dapat itu ada 9 ya, ada 9 itu kisah mengerikan yang terjadi di Hotel Cecil ini cuy. Jadi gitu gue bahas karena panjang banget ya kan, dan gue nggak mau videonya juga kepanjangan banget.
Jadi gue bahas kali ini 5 aja ya, 5 kisah-kisah mengerikan yang ada di Hotel Cecil. Jadi kisah pertama ya, dari tadi itu pertama cuman intronya, intro dari Kota Cecil. Jadi kisah pertama ada kematian Elisa Lam ya kan. Kematian Elisa Lam yang udah sangat terkenal ya. Jadi dia meninggal pada tahun 2013 dan jasadnya ditemukan di tangki penyimpanan air. Jasad ini ditemukan setelah penghuni hotel yang itu ya komplain ke petugas hotelnya ya karena tekanan airnya itu kecil setelah petugas menerima komplain tersebut dan mengecek atau memeriksa ya ke tangki penyimpanan air, ditemukan jasad Elisa Lam itu di dalam tangki air cuy. Jadi Elisa Lam ini ceritanya tuh dia lagi travel ya kan, dia lagi travel gitu ya kan, dan setelah dia sering ngabarin orang tuanya ya kan, dan beberapa hari itu dia tuh nggak ngabarin orang tuanya ya cuy, karena dia tuh pergi solo traveler ya kan, dia solo traveler dan orang tuanya tuh ngizinin dia solo traveler dengan syarat dia ngirimin kabar setiap hari kepada orang tuanya, dan dia beberapa hari nggak ngirim kabar ya kan si Elisa Lam ini. Dan akhirnya itu orang tuanya dari Elisa Lam itu lapor ke polisi ya kan, polisi Los Angeles akhirnya, dan cari-cari gitu ya, dan akhirnya ditemukan oleh petugas hotel ya di Hotel Cecil itu. Jasadnya ditemukan di tangki air tanpa ada busana sedikit pun. Ya, jadi gue nggak ngebayangin sih ya kan, pas ditemukan di tangki air itu pasti udah ngebusuk ya, karena ditemukan itu udah beberapa hari sih, artinya udah melakukan pembusukan ya itu jasadnya. Artinya orang masih penghuni hotel itu dia minum dari air mayat cuy, mandi air mayat. Kalian bayangin ya betapa seremnya itu cuy. Jadi gue gak bahas lebih dalam lagi tentang wanita Elisa Lam ya kan, nanti mungkin kalau kalian pengen gue bikin videonya khusus tentang kematian Elisa Lam ya, gue bikin di video terpisah ya kan kali ini, dan gue ngebahas ini sedikit aja tentang kematian Elisa Lam ya, kita nggak ngebahas lebih detail lagi ya kan. Jadi kita langsung ke nomor 2 ada itu ya, jasad Elizabeth Short ya, pada tahun 1947 jasad Elizabeth Short dan ditemukan di Leimert Park ya, tidak jauh dari Hotel Cecil ya kan, dengan keadaan termutilasi cuy dari pinggang ke atas, dan wajahnya terdapat bekas potongan dari mulut sampai ke telinga sehingga terlihat seperti Glasgow smell ya kan, kayak ala Joker gitulah ya kan. Terlepas dari mutilasi brutal ini tidak ditemukan adanya noda darah di TKP cuy, seakan-akan pembunuhnya merencanakan pembunuhan Elizabeth dengan cukup matang ya, dengan matang banget ya. Elizabeth terlihat sempat mampir di bar Hotel Cecil sebelum dia dibunuh. Sampai sekarang belum diketahui siapa yang menjadi pembunuh Elizabeth. Jadi itu dia kayak itu sih, kayak pembunuhan di tempat lain, dimutilasi, habis itu ditaruh di dekat jalan dekat Hotel Cecil. Pertanyaan gue, kenapa harus ditaruh di dekat hotel Cecil cuy? Dan yang paling mengerikan ini ya kan di nomor 3 yaitu pembunuh sadis Richard Ramirez cuy. Jadi ini kalau menurut gue ini yang paling mengerikan dibandingkan nomor 1, dan nomor 1 yang ngeri sih ya cuy, ngeri ya dibanding nomor 2 lah ya kan. Ini yaitu pembunuh sadis Richard Ramirez. Jadi Richard Ramirez terduga seorang pembunuh ya kan, berantai yang membunuh para korbannya dengan sadis banget ya, menggunakan pistol, pisau, parang, sama palu cuy. Selama pembunuhan yang dilakukan ya kan, dia sering nginep di Hotel Cecil ya kan. Richard ini dia melakukan pembunuhannya tengah malam, dan jadi nggak pada tahu gitu orang-orang karena dilakukan tengah malam ya kan. Dan akhirnya itu dia pembunuh sadis itu tertangkap ya, dan terpidana mati ya kan, terpidana mati di penjara San Quentin pada tahun 2013.
Jadi pada tahun yang sama saat ditemukannya Eli Salim meninggal ya di tangki penyimpanan air cuy. Yang pertanyaan gue yang masih gue bingung ya, kenapa Eli Salim dia mau menginap di hotel itu, di hotel yang backgroundnya itu udah serem kayak gini cuy. Yang itu masih menjadi pertanyaan gue gitu cuy. Kayak bayangin ya kan, kalian sekamar atau sebelah penghuni hotel yang kalian tinggalin itu pembunuh berantai cuy, dan di setiap malam dia ngebunuh setiap malam dia ngebunuh orang-orang cuy, dan menginap di hotel sebelah kamar kalian. Dan kalian bayangin itu, gue nggak kepikiran, gue nggak kebayang sih itu seremnya bakalan gimana ya kan, seremnya gimana gitu cuy. Dan selanjutnya itu ada salah satu yang itu ya, itu ya, pembunuhan berantai Jack Unterweger ya, salah satu kisah kelam yang ada di hotel Cecil yang dia itu punya beberapa kasus-kasus yang pakai pembunuhan ya, jasad yang ditemukan dan juga pembunuh berantai yang nginep di hotel Cecil ini cuy. Jadi kayak udah terkenal banget cuy gitu. Jadi Jack Unterweger dia seorang jurnalis yang juga merangkap ya kan sebuah pembunuh berantai dari Austria. Jadi dia sempat nginep di hotel Cecil pada tahun 1990-an. Sementara ia melakukan tugasnya untuk menulis cerita tentang kejahatan di Los Angeles, di LA ya kan, atau Los Angeles itu Jack membunuh 11 PSK cuy. Jadi dia membunuh 11 PSK dengan cara mencekik mereka sampai mati. Ia menggunakan statusnya sebagai jurnalis untuk mengamankan TKP dan memodifikasinya untuk menghilangkan jejaknya sebagai pelaku pembunuhan itu. Namun jadi dia literally menggunakan kekuasaan dia sebagai jurnalis ya kan, buat ngebersihin TKP biar dia nggak ketahuan cuy pelakunya ya kan. Jadi dia ngebunuh PSK, dia tinggal di situ, tinggal di itu ya, di nginep di hotel Cecil, dan kemungkinan dia ngebunuh PSK-nya itu pasti di kamar ya kalian, di kamar itu cuy. Jadi kan bayangan itu situ tuh udah jadi sarang sarang pembunuh gitu cuy. Di tahun 90-an itu kalian bayangin, dan dia menghilangkan jejak dia dengan mudah ya kan, dengan menggunakan statusnya dia jadi jurnalis ya, udah sebagai jurnalis aja. Jadi namun itu polisi akhirnya dapat menemukan kejanggalan pada TKP-nya ya kan. Jadi sedepan-depan itu pengen melompat pasti akan jatuh juga ya kan. Yang diduga sebagai kasus pembunuhan terakhir Jack ya sebelum ia pindah ke luar kota. Jack dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada malam pertamanya ya. Dia jadi di penjara seumur hidup ya kan, tapi pada malam pertamanya di penjara ia menggantung diri sendiri di balik sel menggunakan tali yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Kayak dia dihukum seumur hidup, mungkin dia mikir itu ya, dan akhirnya dia putus asa, mungkin dia menyesal, dan akhirnya dia bunuh diri dengan cara menggantung diri di sana. Yang gue tahu ketika seorang bunuh diri, dan ya sepengetahuan gue ini ya kan, menurut pendapat gue ya kan, jadi setahu gue itu kalau orang bunuh diri, menggantung diri ya terutama, biasanya tuh orangnya sulit untuk itu ya menyeberang ke alam sana ya, artinya orangnya masih menggantung cuy biasanya cuy. Ini gue ngomong biasanya, tapi ya walau alam ya kan, tergantung yang di atas juga ya, tapi ngomong ini biasanya loh ya kan, biasanya itu seperti itu cuy ya. Tapi kalau dia kalau masih belum ada penyesalan di hidupnya, pasti bisa sih ya kan. Tapi kalau biasanya kalau pembunuh itu seperti itu biasanya, apalagi dia udah jatuhi itu ya seumur hidup di penjara ya, dan dia gantung diri, biasanya tuh dia masih mempunyai penyesalan dalam hidupnya, yakin gua ya. Kalau pembunuh biasanya kayak gitu ya kan. Jadi biasanya dia pembunuh itu yang menyeimbangkan karmanya dengan cara berbuat baik biasanya cuy, kayak membangun hotel, membangun
sekolah gratis atau apa ya kan, rumah sakit gratis atau ngebiayain orang sakit. Biasanya para pembunuh itu kayak gitu cuy, untuk menghindari karma, yaitu menyeimbangkan karma lah ya kan, biasa ya kan. Dan kita masuk ke nomor 5, nomor terakhir ya kan pada video ini. Ini mungkin sebentar banget ya videonya. Kematian Pigion ya kan, gadis Asgard ya, pembunuhan Pigion ya kan, gadis Asgard ya, Asgard atau Asgard ya bacanya ya. Mungkin kan komen ya Asgard ya, tapi ya sini bacanya Pak Asgard itu berarti on cuma satu, sini Asgard ya, Asgard O nya 2. Seorang pensiunan operator telepon ya kan, sosoknya sering muncul untuk memberi makan merpati lokal ya kan di sekitar Hotel Cecil. Pada tahun 1964 ia ditemukan tewas di kamar hotelnya yang terlihat berantakan dan bekas tikaman dan cekikan. Seorang tersangka pembunuhan Goldie sempat ditangkap. Ia adalah Jacques B. Ellinger ya kan, yang terlihat berjalan di sekitar hotel dengan mengenakan pakaian berwarna darah. Ia dituduh melakukan pembunuhan, tetapi karena buktinya masih kurang ya, akhirnya namanya dihapus dari tersangka pembunuhan ya kan. Kematian Asgard ya kan, Asgard kasus kematian terakhir ya kan, atau mayat ditemukan tanpa pembunuh yang dilaporkan terjadi di Hotel Cecil ya kan, sampai mayat Elisa Lam ditemukan pada tahun 2013 ya kan. Jadi Cecil ini menjadi fokus ya di berbagai kasus kayak bunuh diri, pembunuhan yang tadi gue bilang, dan misteri hilangnya seorang itu cuy. Kayak tadi Elisa Lam hilang dan akhirnya ditemukan itu jasadnya di tangki air ya, tangki penyimpanan air. Dan kini ya kan, gara-gara menjadi yang tadi gue bilang kayak ada kasus pembunuhan atau bunuh diri, kematian seseorang di situ ditemukan di sekitar situ, jadi pusatnya gitu. Jadi banyak orang yang melihat penampakan ya kan di hotel tersebut cuy ya kan. Jadi ada warga ya kan ceritanya di situ, di sekitar hotel itu ya kan, Kaston ya kan Alderete ya kan, mengambil foto sosok misterius yang menggantung di luar jendela lantai 4 hotel ya kan. Jadi kepada itu ya kan, pria tersebut mengaku dihantui mimpi buruk setelah mengambil gambar tersebut, yang itu ya apa namanya, yang nggak mustahil juga sih cuy ya kalau menurut gua, karena itu udah ada pembunuhan, udah ada kasus pembunuhan udah ada di situ, udah berkali-kali bahkan ya kan, dan ada seseorang yang meninggal di situ di tangki air secara tragis, dan banyak pembunuh yang melakukan itu ya aksinya di sekitar hotel tersebut, bahkan di hotel tersebut cuy. Ya jadi mungkin kali ini dulu ya kan konten horor kita kali ini 18 menitan, cuman sebentar. Dan maafkan ya kalau masih ada kurang memberikan informasi ya kan, atau masih ada kesalahan informasi, mending kalian bisa komen di bawah. Dan bagaimana menurut kalian konten horor kali ini, apakah kalian suka dengan konten horor seperti ini, kalian bisa like. Dan kalau menurut kalian konten seperti ini membosankan, kalian bisa kasih jempol ke bawah untuk gua ya kan. Dan mungkin sekian dari gua ya kali ini, konten horor kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect and terus ya, bye bye.